Bagian 24. Maher, Maher, kamu di mana? Laisa berteriak di dalam rumah angkasa, menerobos pintu depan tanpa mau mengetuknya. Bahkan dirinya langsung turun begitu saja setelah tiba di depan rumah mantan suaminya. Bayangan Maher yang mendadak menghuni kepalanya membuat hatinya takut. Ada perasaan tak nyaman saat tak melihat bocah lelakinya itu baik-baik saja. Sepi, tak ada suara yang menjawab panggilannya. Laisa semakin masuk ke dalam hingga langkah kakinya terhenti akibat melihat tetesan darah di lantai. Berbagai pikiran buruk berkecamuk di kepalanya. Laisa membatu. Kedua tangannya mengelus dadanya yang gemetar. Deru mobil yang memasuki halaman membuat Laisa bergegas berlari keluar. Langkahnya terhenti manakala mendapati angkasa yang tengah menggendong Maher berjalan menuju tempatnya berdiri. Dua gadis kecilnya mengikuti dari belakang. Kedua pakaian mereka juga terkena cipratan darah. Langkah kaki angkasa terhenti mendapati Laisa berdiri di depan pintu rumahnya yang terbuka. Wajah wanita itu pucat, matanya telah membingkai kaca, bibirnya bahkan terlihat bergetar. Apa yang terjadi? Tanya Laisa dengan suara bergetar. Maher yang mendengar suara mamanya segera mengangkat wajahnya dari bahu sang papa. Tangisnya meledak begitu tubuhnya diraih oleh Laisa. Tangan Laisa gemetar mendapati baju bagian depan Maher dan angkasa dipenuhi noda darah yang sangat banyak. Jangan menangis sayang, mama mohon. Mama di sini. Laisa mengusap punggung bocah lelakinya dengan lembut. Matanya menjurus dengan mata kelam angkasa yang hanya memandangnya tanpa suara, meminta penjelasan. Dan hanya mendapat anggukan pelan dari mantan suaminya itu. Setelah menenangkan Maher dan membuatnya terlelap, Laisa masih setia memeluk tubuh anaknya, menunggu hingga angkasa selesai merawat kedua putrinya. Ketika hanya keheningan yang dia dengar, Laisa beranjak keluar dari kamar dan mencari angkasa. Tak lama kemudian orang yang dia tunggu-tunggu muncul dari balik pintu kamar di sebelahnya. Duduklah. Angkasa membiarkan Laisa duduk, lantas berjalan menuju dapur untuk mengambil 2 gelas air putih. Hanya ada ini, katanya seraya menyerahkan segelas untuk Laisa. Apa yang terjadi? Tanya Laisa setelah meneguk separuh isi gelas. Maher terjatuh. Laisa menahan napasnya sementara angkasa meneguk gelasnya. Hidungnya berdarah. Karena kebingungan aku membawanya ke klinik terdekat. Takut jika ada yang patah. Bagaimana bisa? Kamu menjaganya dengan baik kan? Kamu meninggalkannya begitu saja. Geram Laisa kecewa. Dia sudah sangat percaya jika angkasa yang notabene adalah ayah kandung anaknya akan menjaganya dengan baik. Tapi semua pendapat itu luntur begitu saja melihat apa yang terjadi pada anaknya. Ini kecelakaan, Lais. Murni kecelakaan. Seperti saat kamu dulu memboncengnya. Lelaki itu menatap Laisa penuh amarah. Kelelahan fisik dan mental akibat terkejut dengan apa yang menimpa Maher membuat angkasa mudah tersulut emosinya. Wanita itu hanya membeku ketika kesalahannya dulu diingatkan kembali oleh angkasa.
Seingatnya, saat itu terjadi, lelaki itu belum kembali. Aku selalu mengawasi kalian, karena itu jugalah Inggi meninggalkanku. Perhatianku saat itu sedang tertuju padamu, membuat Inggi marah dan kecewa. Angkasa mengusap wajahnya yang dipenuhi oleh bulir-bulir keringat. Tanpa berpikir panjang, Laisa mengusap kening Angkasa yang mengkilat, memisahkan bulir keringat dengan kulitnya. Lelaki itu terpaku atas kelakuan Laisa yang tiba-tiba dan sangat intim. Dia menghentikan gerakan wanita itu dengan menggenggam jemarinya, membawa ke bibirnya, lantas dikecupnya sangat lama. Aku tahu, aku bukan ayah yang baik untuk anak kita. Tapi terima kasih karena kamu sudah membiarkan aku untuk menebus waktuku yang terbuang. Kamu ibu yang hebat. Kamu berhak bahagia, Lais. Laisa hanya menatap angkasa tanpa berkedip. Dia masih mencerna setiap kalimat yang terurai dari bibir angkasa. Lelaki itu tersenyum, lantas membawa Laisa ke dalam pelukannya, menciumi pucuk kepala wanita yang sangat dia cintai, juga yang pernah dia sakiti. Jadi, bisakah kita memulainya dari awal? Kembalilah padaku, percayakan kebahagiaanmu padaku. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Laisa melepaskan tubuhnya dari rengkuhan angkasa, masih mengurai detak dadanya yang berbeda. Memejamkan matanya sejenak, lantas memberanikan diri menatap mati kelam angkasa. Dipandanginya wajah lelaki yang dulu selalu memenuhi matanya. Ada banyak guratan yang muncul di sekitar mata dan kening lelaki itu. Maaf, Laisa menggenggam tangan angkasa yang kini tak lagi terasa nyaman di tangannya. Aku tidak bisa, Ang. Aku sudah memaafkan kesalahan yang dulu pernah kamu lakukan. Akan tetapi, hatiku tak lagi sama. Aku hanya ingin bahagia. Bersamamu, aku akan selalu mengingat luka itu. Tapi, kita tetap bisa membesarkan Maher sebagai orang tua tanpa perlu mengikat janji pernikahan. Kamu ayahnya, kamu berhak berada di samping Maher hingga dia tumbuh dewasa. Angkasa tertunduk lesu, harapannya telah runtuh. Tapi tidakkah kamu memikirkan Maher? Dia butuh sosok orang tua yang sempurna. Wanita itu menepuk bahu lelaki yang kini tengah mengiba padanya. Keputusannya sudah bulat. Dia sudah memikirkannya dengan baik. Maher akan tetap mendapat kasih sayang kedua orang tuanya dan akan bertambah dengan banyaknya orang yang akan menyayanginya sepenuh hati. Percayalah, Ang, akan ada wanita lain yang bisa menerima kekuranganmu. Kenapa Mas Adi meninggalkanku? Bisiknya ketika kini mereka berada di salah satu ruko. Adi enggan menjawab pertanyaan Laisa. Dirinya lebih menikmati memilah beragam model undangan yang kini ada di hadapannya. Merasa diabaikan, Laisa meraih lengan kemeja Adi dan menarik-nariknya seperti anak kecil. Kamu pilih yang mana? Yang ini atau itu? Lelaki itu mengalihkan pertanyaan Laisa seraya menatap wanita yang kini juga tengah menatapnya.
Mereka saling menatap dalam diam. Sulur-sulur kebahagiaan tak dapat tertutupi dari kedua pasang mata yang tengah asyik memadu rindu. Perlahan wajah mereka mulai mendekat, menguar aroma mint dan lavender yang keluar dari tubuh mereka. Jadi pilih desain yang mana, Mas, Mbak? Suara nyaring salah satu pegawai percetakan membuat keduanya segera menjauhkan diri, memalingkan wajah membelakangi satu sama lain. Pipi Laisa bersemu merah, bisa-bisanya dia hampir melakukannya di depan umum. Saya memilih yang ini saja, Mbak. Kalau kamu, Lais? Wanita itu hanya mengangguk setuju, lidahnya mendadak keluh. Suaranya juga tiba-tiba menghilang. Laisa merasakan sebuah tangan menggenggamnya, membuat dirinya mengarahkan wajahnya menghadap lelaki yang duduk di sampingnya. Saya mencintaimu. Laisa hanya tersenyum. Dirinya masih ingat betapa Adi sangat sulit dia hubungi setelah pergi begitu saja, meninggalkan dirinya di rumah angkasa. Beberapa hari kemudian akhirnya Laisa nekat mendatangi rumah Adi dan menjelaskan semuanya, membuat lelaki itu membentuk huruf O dengan sempurna. Jadi, kamu tidak kembali padanya? Ulang Adi masih tak percaya. Aku memilihmu, Mas. Tapi kenapa kamu meninggalkanku? Oh, itu saya sedang terburu-buru. Kamu cemburu, Mas? Iya, kamu cemburu kan? Goda Laisa yang tidak tahan melihat wajah gugup Adi. Laisa menahan suara tawanya, tidak ingin terlihat memalukan di depan umum. Tapi kilasan wajah Adi yang menahan cemburu serta malu sangatlah lucu. Jarang sekali lelaki itu mengeluarkan berbagai ekspresi. Yang paling sering dia tampakkan hanyalah wajah datarnya, menyembunyikan dengan baik apa yang tengah dia rasakan. Jadi deal pilih yang ini ya, Mbak, Mas. Keduanya mengangguk setuju. Pegawai percetakan itu mencatat pilihan kliennya, kemudian mendiskusikan berapa jumlah yang harus dia cetak. "30 menit menghabiskan suara dengan berunding di sebuah percetakan undangan, mereka akhirnya keluar dengan menyelesaikan salah satu persiapan pernikahan mereka. 1 bulan 3 minggu lagi mereka akan menjadi sepasang suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Adi sudah tidak sabar menantikan hari itu tiba, hari di mana dirinya dapat memiliki Laisa seutuhnya. Kita belum memilih cincinnya, Laisa mengingatkan persiapan pernikahan berikutnya. Mereka sudah mendapat beberapa catatan dari Ibu Arini tentang apa saja yang harus mereka persiapkan. Meski Laisa dan Adi sudah menolaknya karena mereka beranggapan ini adalah pernikahan kedua mereka, jadi mereka berdua sudah pasti tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Namun bukan ibu-ibu namanya jika hanya membiarkan anaknya bersantai-santai ria sementara hari H semakin dekat.
Adi membawa mobilnya menuju salah satu toko perhiasan. Begitu mereka turun, gerimis turun perlahan. Mereka berlari-lari kecil memasuki toko. Setelah membersihkan diri dari tetesan gerimis, mereka berdua memilih berbagai macam model cincin pernikahan yang terpajang. Ini bagus, tunjuk Adi pada salah satu model dengan berlian besar di tengah dan berlian kecil mengelilinginya. Terlalu ramai. Kalau ini, sebuah cincin bertahtakan satu mahkota berlian putih di tengahnya sedang diambil oleh pegawai toko. Tidak, terlalu biasa. Lelaki itu sibuk memilih di antara puluhan cincin berlian yang berderet rapi. Ini, yang ini, sebuah cincin dengan satu berlian besar dan dua berlian kecil di sisinya kini berada di tangan Adi. Dengan menahan tubuhnya yang gemetar, lelaki itu mencoba memasangkannya pada jari manis Laisa. Pas, ambil yang ini saja ya. Laisa mengangguk. Wanita itu pun juga menyukai pilihan calon suaminya itu. Keduanya tersenyum dengan lengan Adi yang memeluk pinggang Laisa. Merasa kurang nyaman, Laisa berusaha melepaskan pelukan Adi. Wanita itu memalingkan wajahnya karena gugup. Tapi mata hasilnya justru bertemu dengan sepasang mata kelam angkasa yang berdiri tak jauh dari toko perhiasan yang mereka datangi. Lelaki itu masih sama kurusnya seperti terakhir kali mereka bertemu. Hanya saja kumis dan janggutnya sudah dia babat habis, membuat penampilannya lebih rapi. Lelaki itu menatap dengan tatapan yang sama, penuh rindu dengan segenap cinta yang dia miliki. Hati Laisa sedikit terenyuh ketika telapak tangan kanan angkasa justru menyentuh dadanya, lantas membalikkan telapak tangannya mengarah pada Laisa. Laisa memalingkan wajahnya. Rasa bersalah masih membelenggu dadanya. Wanita itu menatap wajah lelaki yang kini tengah memeluknya dan menemukan kekuatannya kembali. Laisa tak ingin sia-sia memperjuangkan lelaki yang selalu ada di sampingnya. Wanita itu teringat bagaimana Adi yang tiba-tiba menghilang selepas tragedi Maher terjatuh di rumah angkasa. Laisa bahkan tak bisa menghubungi Adi. Satu minggu setelah didera rasa penasaran, Laisa nekat mendatangi rumah Adi dan menemukan lelaki itu sedang bersantai di teras rumahnya. Adi terkejut mendapati kedatangan Laisa yang tiba-tiba memeluk dan memukuli dadanya. Kamu kenapa, Laisa? Mas Adi kenapa menghilang? Aku tidak kemana-mana. Tapi kenapa teleponku tidak kamu angkat, Mas? Kamu membuatku khawatir. Laisa mengurai pelukannya dan menatap wajah Adi. Kenapa kamu khawatir? Aku baik-baik saja. Calon suamiku menghilang begitu saja. Apa aku tidak boleh khawatir? Adi melebarkan bola matanya, menatap Laisa tak percaya. Calon suami? Laisa memicing memperhatikan raut wajah Adi yang terkejut bercampur bahagia. Memangnya aku punya calon suami siapa lagi selain kamu, Mas? Laisa mengulum senyum, kesal bercampur geli mendapati Adi salah paham. Dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi di rumah angkasa, dan disinilah mereka sekarang sibuk mempersiapkan pernikahan.
Merasa dirinya lagi-lagi terabaikan dan ditolak membuat Angkasa mendesah kecewa. Dia sudah belajar menerima kekalahannya, namun hatinya tak pernah berhenti untuk tetap mencintai wanita yang kini tengah berbahagia bersama orang lain. Lelaki itu tersenyum. Setidaknya dia tetap bisa berada di dekat mantan istrinya itu meski harus menggunakan Maher sebagai alasannya. Dia tidak peduli. Meski rasa cintanya sudah terlarang, namun membunuhnya sama saja dengan membunuh tubuhnya. Aku akan tetap mencintaimu, Lais. Kembalilah jika lelaki itu menyakitimu, karena aku akan selalu menunggumu hingga kematian menjemputku. Bersambung. Bagaimanakah akhir dari kisah Laisa dan Adi? Tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih.